Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian semuanya guys? Saya sudah beberapa hari tidak sempat membuat video, sorry banget untuk teman-teman yang sudah menunggu. Dan ada beberapa komentar yang masuk tentang kok kenapa tidak membuat video dan lain sebagainya. Ya terima kasih kalian sudah menunggu video saya yang berikutnya. Hari ini kita bakalan update lagi karena pada akhirnya saya sudah bisa kembali ke studio setelah beberapa hari kemarin saya berangkat ke Jakarta. Nah, sebenarnya untuk beberapa hari terakhir, pergerakan market itu tidak terlalu jauh ya daripada yang sudah kita bahas di video terakhir saya. Tetapi nggak apa-apa, kita bakalan update lagi hari ini untuk kira-kira apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. Nah, per hari ini secara global market ke crypto berada di angka 1,14 triliun dolar atau naik sekitar 1,18%. Nah, rata-rata di top 10 kalau misalnya teman-teman perhatikan itu juga hijau gitu ya. Walaupun kenaikannya itu nggak terlalu signifikan, ranging antara 0, sekian sampai 1, sekian persen saja. Dan top performernya hari ini adalah Polygon Matic dengan kenaikan 1,7% ke 0,86 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke berita dan data yang terbaru hari ini. Nah, yang pertama, yang sedang hangat-hangatnya guys, yaitu adalah significant risk of US Treasury running out of funds soon. Jadi permasalahannya sekarang di Amerika itu ada satu lagi yang baru guys. Setelah kemarin banking crisis, kemudian kenaikan suku bunga, kali ini adalah soal debt ceiling. Oke, yang sampai sekarang juga belum di-approve untuk dinaikkan. Jika debt ceiling ini tidak dinaikkan, resikonya fatal menurut sebagian analis, terutama nanti ketika sudah masuk ke bulan Juni. Karena penjelasannya seperti ini, as a result of those, bukan yang ini, sorry, tapi yang ini. CBO projects that if the debt limit remains unchanged, there is a significant risk that at some point in the first 2 weeks of June, the government will no longer be able to pay all of its obligations. Jadi kalau misalnya sampai bulan Juni nanti, terutama di 2 minggu pertama bulan Juni, debt ceiling itu tidak diputuskan untuk dinaikkan, maka ada resiko bahwa pemerintahan Amerika Serikat tidak akan lagi mampu untuk membayar semua kewajiban mereka. Oke, dan itu akan bisa membuat American government itu declare bankrupt. Ya, walaupun sekali lagi guys, saya pribadi ini menurut opini saya pribadi ya, harusnya kemungkinan 99% debt ceiling itu bakalan dinaikkan. Cuma pertanyaannya hanya kapan saja. Oke, karena mungkin ada sesuatu yang perlu dinegosiasikan terlebih dahulu. Sebelum pada akhirnya mereka akan memutuskan, oke kita akan naikkan debt ceiling dan menghindarkan mereka dari sesuatu yang cukup fatal, yaitu adalah mereka tidak mampu membayar semua kewajiban mereka, dan itu nanti dampaknya bakalan masif banget guys. Simpelnya saja, salah satunya gitu ya adalah kalau misalnya gitu ya mereka bankrupt, otomatis pekerja-pekerja di pemerintahan itu tidak bakalan digaji dan bisa aja di PHK misalnya. Sehingga apa yang kemudian terjadi, unemployment rate kemudian meningkat drastis. Oke, kemudian kita melihat akan ada kriminalitas yang tinggi tentunya ketika orang-orang tidak punya penghasilan, otomatis mereka stop spending, kemudian kemiskinan bakalan naik. Biasanya kemiskinan naik itu otomatis berpengaruh nanti juga ke angka kriminal. Ya, itu adalah cycle yang tentunya tidak pengen US government lihat terjadi di Amerika Serikat. Dan itu yang juga menjadi salah satu alasan mengapa saya pribadi percaya gitu ya, bahwa debt ceiling harusnya sesegera mungkin akan diputuskan naik. Tapi saya nggak tahu, menurut kalian apakah ada chance gitu bahwa pada akhirnya US government tidak akan mampu untuk deal gitu, debt ceilingnya dinaikkan dan kemudian menyatakan bankrupt? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kemudian saya juga bakalan bahas kira-kira untuk beberapa hari ke depan ada apa saja sih event dan data ekonomi penting yang perlu kita waspadai. Untuk sementara sebenarnya setelah saya screening sekilas tadi, tidak banyak yang perlu kita perhatikan selain beberapa hal ini. Yang pertama nanti di tanggal 16 Mei atau besok gitu ya, kita akan mendapatkan data retail sales dari Amerika Serikat.
Kemudian kalau misalnya kita scroll lagi ke bawah, sebenarnya tidak banyak selain nanti di tanggal 19 Mei 2023 kita bakalan kembali melihat Fed Chair Powell speech atau pidato dari kakek Powell. Tentunya ini juga akan dipantau oleh para investor. Apakah ini akan menggerakkan market secara volatil? Saya tidak tahu karena itu tergantung, guys. Kalau misalnya memang ada sesuatu yang masif yang disampaikan oleh kakek Powell di speech tersebut, artinya membuat market surprise, maka itu bisa saja membuat market bergerak volatil. Tetapi kalau misalnya dia hanya ngomong basa-basi dan semuanya masih sama dengan yang dia sampaikan beberapa pertemuan sebelumnya atau speech sebelumnya, ya harusnya tidak akan ada reaksi yang terlalu signifikan dari market. Ya walaupun sekali lagi, ya kita harus pantau gitu. Kalau misalnya memang ada statement yang surprising atau mengejutkan yang tidak lagi sama dengan yang sebelumnya dia katakan, itu mungkin bisa menciptakan volatility di market. Jadi ada dua event utama menurut saya di minggu ini yang bisa menggerakkan market. Pertama adalah Fed Chair Powell speech di tanggal 19 Mei 2023 dan juga di tanggal 16 Mei atau besok, yaitu adalah data retail sales. Yang menurut saya juga ya ini kalaupun menggerakkan market tidak akan tidak akan sesignifikan Fed interest rate decision atau FOMC atau juga unemployment rate. Oke, ini masih yang standar-standar aja. Kemudian kita juga bakalan cek hari ini, guys. Kira-kira apa sih yang sedang ada di benak para paus Bitcoin selama beberapa hari belakangan. Dan kalau saya lihat sekilas tadi di top 100 wallet, terjadi banyak sekali transaksi, guys, alias cukup aktif para whales Bitcoin ini beberapa waktu belakangan. Kita mulai dari halaman pertama. Dan ada pergerakan yang cukup masif di wallet nomor 4, guys. Ada penambahan berapa? 117.000 Bitcoin. 117.000 Bitcoin penambahan. Oke, dibeli kemudian di withdraw dan ini langsung tertambah di sini dan dia menjadi wallet nomor 4 terbesar sekarang. Pembeliannya kapan? Pembeliannya itu tanggal 7 Mei. Jadi baru kurang lebih semingguan, guys. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Nomor 15 ada penambahan 40.000 Bitcoin. Oke, 40.000 Bitcoin dan transaksi terakhirnya juga sama di tanggal 7 Mei. Saya nggak tahu apakah ini orang yang sama, oke, atau grup yang sama, saya nggak ngerti, tetapi tanggalnya sama. Oke, 7 Mei 2023 dan transaksinya itu cuma satu. Dan langsung membeli 117.000 Bitcoin, kemudian 40.000 Bitcoin. Yang distribusi ada juga, nanti kita bakalan lihat. Kemudian nomor 31 ada plus 1042 Bitcoin. Yang ada tulisan di bawahnya ini kita nggak lihat ya guys, karena ini adalah walletnya exchange. Oke, kita mau yang selain exchange. Nah, nomor 45 itu minus 2.346. Tetapi kemudian nomor 46 plus 17.669. Oke, kita scroll lagi ke bawah, ada minus 349, kemudian ada lagi yang berapa? Plus 519, kemudian di sini minus 3.956, kemudian di bawahnya lagi nomor 83 plus 10.000 Bitcoin. Jadi kalau kita totalkan sekali lagi, di top 100, itu surplusnya banyak banget guys. Nggak usah yang lain deh, cukup yang nomor 4 di sini. Ada penambahan 117.000 Bitcoin, itu udah cukup untuk menahan semua yang sell di sini. Yang cuma 2.000, yang 3.000, atau cuma beberapa ratus Bitcoin. Belum lagi yang ditambah, berapa? 40.000 Bitcoin tadi, kemudian ada juga yang belasan ribu tadi kalau nggak salah ya. Di sini 10.000 Bitcoin, di sini juga 10.000 Bitcoin. Jadi di top 100, cenderung masih hold atau akumulasi. Tidak ada perubahan di sana. Kemudian di halaman kedua dan halaman kelima saya cukup yakin dan percaya juga masih sama. Antara mereka masih melakukan akumulasi seperti yang terjadi di sini. Plus 8.300, sisanya hold. Kemudian di sini ada plus 8.000, plus 7.600, plus 6.000, plus 6.500, dan sisanya hold. Adapun yang plus lagi di sini 5.000-an Bitcoin. Halaman keempat plus 5.000, plus 5.000, 5.000. Kemudian di sini plus 4.000, sisanya hold. Kemudian nomor 5 juga sama, plus 4.000, plus 4.000, plus 3.800, dan sisanya juga hold. Jadi apa yang intinya kita lihat dari sini guys? Sekali lagi, walaupun Bitcoin terkoreksi gitu ya, dari yang kemarin hampir menyentuh 31.000, kemarin sekarang sampai ke kurang lebih area 27 ribuan, tetapi wallet terbesar di Bitcoin, top 500, itu masih cenderung dalam keadaan akumulasi atau hold.
mereka terlihat tidak panik dengan koreksi yang terjadi di sini, dan mereka belum ada niatan sepertinya untuk menjual. Jadi secara overall, data di sini menunjukkan sesuatu yang positif. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke chart, guys, saya pengen ingatkan bahwa di Bybit lagi ada banyak sekali event besar yang menurut saya akan sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Pertama, akan ada launch pool token SUI nanti. Yang kedua, ini bocoran aja nih, guys, bocoran aja. Karena ini belum diumumkan di website, tetapi katanya nih, mereka bakalan secepatnya, segera gitu, akan ada launchpad baru. Oke, nah ketika ada launchpad baru, biasanya harga token BitDAO-nya itu bakalan naik gitu, guys. Nah, ini bisa kalian jadikan sebagai kesempatan. Ya, tentunya ini bukan financial advice. Ini saya hanya infokan saja, ini data informasi yang saya dapat. Siapa tahu bisa membantu kalian. Mereka akan mengadakan launchpad sesegera mungkin. Dan tentunya kalau misalnya kalian baru beli dari sekarang, ya kalian nggak bakalan dapat BitDAO yang terlalu tinggi. Karena biasanya ketika diumumkan ada launchpad, ya harga-harga tokennya itu bakalan naik. Seperti kalau BNB lagi mengadakan launchpad, ya harga BNB-nya biasanya naik. Kalau di Bybit itu BitDAO biasanya. Tapi tentunya saya tidak merekomendasikan apa-apa ya, guys. Ini semuanya kalian tanggung sendiri resikonya, tapi saya kasihkan info saja. Selain itu juga, untuk teman-teman yang belum punya account, nah ini kalau launch pool kalian juga bisa ikutan. Mulainya mungkin akan hari ini juga. Oke, cuma belum saatnya. Dan kalau misalnya kalian belum punya account di Bybit, kalian bisa daftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah, dan kalian berkesempatan memenangkan reward hingga 30.000 USDT. Oke, di sini ada tahapannya. Selain itu juga, untuk kalian yang baru masuk, welcome gift-nya juga disediakan. Oke, welcome gift-nya disediakan sampai 10 USDT. Jadi ada total kurang lebih 30.000 10 USDT yang bisa kalian menangkan ketika kalian mendaftar di Bybit. Link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Pertama, kalian bisa dapatkan reward. Kedua, kalian bisa ikutan launch pool SUI tadi. Yang ketiga, kalian akan bisa ikutan launchpad-nya. Atau kalian mau memanfaatkan fluktuasi dari harga BitDAO-nya itu juga terserah. Jadi semuanya ini bisa kalian lakukan ketika kalian sudah punya akun Bybit yang kalian bisa daftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. Ya, sudah cukup lama ya, guys, tidak melakukan update. Terakhir kali, kalau misalnya teman-teman masih ingat gitu ya, ini adalah senario yang sudah saya bahas dari mungkin 2 minggu yang lalu. Teman-teman, saya sampaikan ketika saya lihat di sini, ada rejection yang cukup kuat terjadi, kemudian ada semacam corrective move yang terlihat di sini, maka saya expect minimal Bitcoin bakalan kembali nge-retest ke area 27.000. Oke, dan kalau ini tidak mampu bertahan trendline-nya, maka kita bakalan menuju di bawah area 26.500-an. Oke, untuk menjemput berbagai stop loss yang berada di sini. Dan itu persis skenario yang terjadi, guys. Dan saya sampaikan saya juga akan mencari peluang untuk long di sekitaran di sini, karena bagi saya harusnya kita bakalan mendapatkan semacam bounce dari sana kalau misalnya ternyata saya ada mendapatkan semacam setup untuk long. Dan kalau misalnya teman-teman jeli lihat di 1-hour chart, maka kalian akan ketemu apa? Ini ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa akan ada semacam bounce dari sini. Pertama, ada sebuah candle wick yang cukup panjang ke bawah. Oke, ini jelas-jelas adalah candle untuk menjemput liquidity sebelum pada akhirnya dinaikkan kembali. Yang kedua, ini adalah potensial double bottom. Ini adalah neckline-nya, ketika breakout dan retest, ini mungkin teman-teman bisa masuk. Kalau misalnya kalian agresif, mungkin masuk di sini. Kalau kalian konservatif, bisanya masuk di sini. Oke, dan sekarang kita sedang menghadapi area yang sangat crucial gitu, guys. Kalau misalnya kalian sudah sempat masuk di sini, selamat, harusnya kalian sudah dalam keadaan cuan. Tetapi saya perlu ingatkan bahwa sekarang kita sedang melakukan retest ke area trendline yang sebelumnya menjadi support, kali ini akan kita flip menjadi area resistance. Nah, sehingga yang perlu kalian lakukan sekarang, kalau misalnya kalian punya posisi long, kalian harus setidaknya menggeser stop loss kalian ke area entry, guys. Setidaknya geser stop loss kalian ke area entry, sehingga kalaupun ternyata kita tidak akan mampu untuk breakout dari resistance di sini dan kemudian jebol lagi ke bawah, kalian at least keluarnya dalam keadaan break even. Oke, tetapi kalau misalnya yang kita bisa lihat berikutnya adalah kita justru breakout, kemudian kita mampu consolidate di sekitaran area di sini, maka ada pattern berikutnya yang tercipta, yaitu adalah inverse head and shoulder, yang ini juga kemungkinan bisa kita manfaatkan kembali
untuk peluang long kalau misalnya teman-teman tidak sempat masuk di sekitaran areal di sini. Oke, jadi untuk sementara kalau teman-teman yang masih hold long, ya kita harus lihat market apakah mampu untuk jebol di atas area di sini. Kalau bisa, maka teman-teman bisa hold lebih lama menurut saya. Dan kita bisa expect untuk Bitcoin kalau misalnya melakukan hal ini adalah kembali untuk nge-retest ke area trendline di sekitaran di sini. Minimal, guys. Oke, kalau ini mampu kita jebol, itu tentunya adalah berita baik karena next target harusnya akan kembali ke area high terakhir di 31.000 atau bahkan kita bisa jebol ke area high yang baru. Nah, itu adalah senario apabila kita mampu melihat Bitcoin untuk reclaim di atas area di sini. Nah, senario sebaliknya adalah, ini kita harus tahu juga nih, kalau ada resiko juga, bahwa ternyata resistance ini cukup kuat dan kita tidak akan mampu menjebol di atas area tersebut. Yang artinya kita bakalan kembali down. Nah, ciri-cirinya apa? Kalau misalnya kita mau kembali ke area low yang baru, ya tentunya kita mau melihat akan ada sell off disertai dengan momentum, guys. Seperti yang kita mungkin lihat di sini. Kemudian kita mendapatkan sell off disertai apa? Bearish continuation pattern. Bearish continuation pattern. Dan ini mungkin bisa teman-teman jadikan sebagai peluang untuk short, menargetkan minimal ke sekitaran area 25.900 sebagai area low terakhir. Atau justru kita bisa melihat ke area yang lebih rendah. Dan kali ini kalau misalnya kita akan melanjutkan penurunan, menurut saya target terdekatnya adalah di sekitaran area trendline di sini. Which is kalau misalnya kita lihat sekarang akan berada di sekitaran area 24.000 sampai 23.500-an. Dan ini akan kemungkinan menjadi peluang untuk kembali mencari swing long, guys. Yang menurut saya area cukup baik juga di sini. Karena kalau kalian perhatikan, selain di sini adalah area trendline, di sini juga sebelumnya merupakan area resistance yang cukup kuat, guys. Berkali-kali kita mencoba untuk breakout namun tidak berhasil, di sini juga sama. Sebelum pada akhirnya kita mampu jebol, dan kalau kita kembali retest, harusnya kali ini kita akan jadikan ini sebagai area supportnya. Dan itu adalah peluang swing long yang cukup baik menurut saya. Oke, jadi itu adalah beberapa ciri-ciri yang perlu teman-teman waspadai untuk mengetahui pergerakan Bitcoin berikutnya. Kalau kita mampu untuk breakout dari sini dan kemudian consolidate, teman-teman yang long dari sekitaran area di sini mungkin bisa hold lebih panjang. Tapi kalau misalnya kalian mau cari aman, saya sudah sarankan untuk geser stop lossnya ke arah entry mulai dari sekarang. Karena kita tidak tahu apakah pada akhirnya Bitcoin akan mampu breakout atau tidak. Kalau kita ternyata sell off dengan model seperti ini disertai ada bearish continuation pattern, inilah justru peluang bagi teman-teman untuk kembali ke arah short. Jadi sekali lagi, kita tidak mencoba untuk mendahului market, kita tidak mencoba untuk mengatakan habis ini market pasti ke arah sana, pasti ke arah sini, enggak. Kita cuma melakukan reaksi terhadap apa yang market kasih ke kita. Clue-nya dikasih oleh market, kita cukup memanfaatkan saja. Nah, untuk sementara, kita sedang berada di area penentuan untuk clue berikutnya. Kalau clue-nya sudah dikasih lagi, seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya kita breakout kemudian consolidate di sini, clue-nya dikasih oleh market bahwa kemungkinan probability-nya lebih tinggi kita bakal menunjukkan kenaikan. Tapi kalau clue satunya yang dikasih, artinya kita justru mendapatkan sell off dan kemudian bearish continuation pattern seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, modelnya contohnya ya, maka probability yang lebih besar adalah kita akan mendapatkan sell off lanjutan minimal kembali menyentuh ke area low terakhir di 25.800-an. Oke, so itu aja yang saya rasa perlu saya sampaikan di video hari ini, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.